Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Ada beberapa warta yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak akan dilaksanakan dalam kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2020. Bagi orang tua yang akan membaptiskan anaknya, dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang bisa diminta dengan menghubungi Sekretariat Gereja, telepon 4508536 atau melalui email gki.cengkir@gmail.com. Pendaftaran selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020. Pemanggilan penatua masa pelayanan 2021-2024. Dari 16 penatua yang ada pada saat ini, 7 orang akan mengakhiri masa pelayanan mereka sebagai penatua pada bulan Maret 2021 dan bulan Juli 2021. Untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan jemaat GKI Kelapa Cengkir, maka diperlukan penatua-penatua baru. Oleh karena itu, para anggota SIDI dimohon untuk mengusulkan nama-nama bakal calon penatua melalui email majelis.kc@gmail.com atau WA GKI Kelapa Cengkir di 0813 8890 1368. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian pada hari ini, Minggu 8 November 2020, dilayani oleh Pendeta VB Oriana Hermanto dari Jemaat GKI Gunung Sahari dengan tema Bijaksana dan Antisipatif. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga.
Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi pribadi yang bijaksana sekaligus antisipatif. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami datang kepadamu dengan segala apa yang ada dalam hidup kami. Dengan kegagalan maupun keberhasilan kami, dengan kebanggaan maupun penyesalan kami. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan menghadirkan orang-orang di sekitar kami. Tuhan menghadirkan semua peristiwa yang kami alami. Tetapi acap kali ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami lupa untuk bersyukur. Kami lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kami lupa untuk bersikap antisipatif. Bahkan kami menjadi orang-orang yang terkesan tidak bijaksana. Bahkan ketika kami harus mempersiapkan diri dan mengambil banyak keputusan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon, kiranya Engkau bersama dengan kami, membasuh kami, mengaruniakan kepada kami belas kasih, sehingga kami menjadi orang-orang yang diperbaharui, menjadi orang-orang yang kembali berbahagia, sebab kami telah ditebus oleh kuasa kasih-Mu. Ini kami ya Allah, yang dengan sungguh-sungguh mengaku segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, Allah yang Maha Tahu. Terima kasih untuk semua anugerah, cinta kasih, belas kasihan, dan pengampunan yang asalnya daripada-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam Mazmur pasal 62, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk kita menyatukan hati, memohon pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa.
Segala syukur hanya bagi Tuhan yang menganugerahkan kehidupan bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah. Ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi sungguh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami hikmat, pengertian, kebijaksanaan, hati yang lemah lembut, sehingga pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Allah untuk hanya berfokus pada kebenaran firman-Mu saja, dan biarlah pada akhirnya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup keseharian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan senantiasa berpengharapan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 25, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. LAI memberikan judul perikop, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan dan memelihara dalam hidup sehari-hari kita. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan tetap bersemangat melakukan semua karya dan aktivitas kita sekalipun kita tetap berada dalam masa pandemi ini. Nah, hari ini perenungan firman Tuhan kita diambil tema bijaksana dan antisipatif. Nah, saya tampilkan 3 gambar dalam satu slide, 3 undangan yang ditujukan kepada kita. Yang pertama adalah undangan pernikahan. Siapa yang udah kangen kondangan? Yang udah kayaknya pengen beli baju pesta dan kemudian makan gitu ya. Ngobrol dengan teman-teman kita. Yang kedua adalah undangan kebaktian online. Dan yang ketiga adalah lelayu atau mungkin biasa kita disebut dengan hoim. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 undangan yang pertama bisa dipersiapkan dengan sangat baik. Biasanya ketika orang menikah itu persiapannya 1 tahun sebelumnya udah siap-siap. Semuanya udah di-booking. Bahkan dalam masa pandemi ini pun ternyata persiapan itu terjadi.
ya, walaupun mungkin hanya kumpul keluarga, tetapi tetap mempersiapkannya dengan sangat baik dalam kurun waktu yang lama. Karena apa? Karena waktunya bisa sangat diprediksi. Waktunya tepat, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sama juga dengan kebaktian online. Gereja-gereja termasuk GKI Kelapa Cengkir juga melakukan bagian ini. Hari Minggu nanti kita akan bersama-sama ibadah jam sekian, sekian, dan sekian. Ini pun bisa kita persiapkan dengan sangat baik. Bapak Ibu, kebaktian online sama pentingnya, esensinya juga sama dengan ketika kita onsite. Jadi gak ada bedanya, tetap persiapan, bukan karena online di rumah aja, lalu kemudian dasaran dan gak mandi gitu ya. Semuanya harus dipersiapkan dengan sangat baik, sekalipun kita di rumah aja, beribadah dari rumah. Nah, tapi undangan yang ketiga ini sifatnya mendadak. Kadang-kadang seseorang bahkan ketika dia disebut sebagai tenaga medis tidak bisa memprediksinya. Yang namanya orang meninggal kan gak ngomong-ngomong dulu ya. Dan bagian ini loh, yang ngedadak ini loh, yang menjadi sebuah tantangan bagi setiap kita. Apakah kita sudah mempersiapkannya dengan baik? Termasuk yang tiba-tiba itu adalah hari Tuhan. Kedatangan Tuhan kembali, Alkitab selalu mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Semuanya tiba-tiba, sama seperti seorang pencuri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita tidak pernah tahu, makanya hari ini kita diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat baik, terutama unsur spiritualitas kita. Nah, mungkin kita kalau anak muda kenal dengan istilah SKS ya. Sistem kebut semalam. Enggak yang kuliah, yang kerja mungkin juga melakukan bagian ini. Besok deadline, malamnya baru dikerjain. Terus kita ngomongnya, oh lembur, sok sibuk banget gitu ya. Lembur banyak kerjaan ini, banyak yang harus diselesaikan. Padahal sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak prepare dengan baik. Yang namanya tugas, sebenarnya bisa saja jauh-jauh hari sudah direncanakan dengan baik dan diberikan dengan baik. Tetapi kita memilih untuk tadi sistem kebut semalam. Nah Bapak Ibu, kita tidak bisa dengan gaya hidup seperti ini. Kita tidak bisa memakai sistem kebut semalam. Kalau kita memakai bagian ini, itu tandanya kita tidak sedang mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita tidak sedang menghormati sang mempelai yang akan datang. Oleh karena itu, lihat slide kembali, apa yang ada dalam benak dan pandangan kita. Kalimat pertama, karena saya tidak tahu kapan waktunya, maka saya tidak butuh persiapan. Ini orang-orang yang masa bodoh, terserah, let it flow aja ya. Ya kan saya nggak ngerti besok mau kejadian apa, jadi ya udah hidup cuman buat hari ini gitu ya. Bahkan menafsirkan bagian-bagian Alkitab dengan salah kaprah. Kesusahan sehari cuman untuk sehari. Dan kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak pernah melakukan persiapan sama sekali. Terutama dari sisi spiritualitas kita. Atau kita lihat kalimat yang kedua, justru karena saya tidak tahu kapan waktunya, maka saya butuh lebih banyak persiapan. Justru karena saya tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Oleh karena itu saya akan selalu hidup seolah-olah hari ini Tuhan datang. Saya akan mengusahakan hidup saya dengan detail, dengan persiapan lebih baik dan lebih baik. Sehingga kalau suatu saat kapanpun Tuhan datang, kita dengan sukacita bahkan tidak terkaget-kaget lagi. Bisa mengatakan siap Tuhan. Karena udah preparation dari awal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah kalimat yang saya suka dari dulu dan mungkin terbukti kebenarannya dalam hidup sehari-hari. Failing to prepare is preparing to fail.
gagal untuk mempersiapkan sesuatu, berarti kita sedang bersiap-siap untuk gagal. Artinya kalau kita tidak melakukan banyak persiapan, ya lebih banyak kita akan menghadapi kegagalan. Kalau orang tidak persiapan, lalu kemudian dia berharap untuk berhasil, itu namanya cuman untung-untungan. Tapi kalau orang mengharapkan sebuah keberhasilan, maka ia harus bekerja dengan sangat baik, mempersiapkan diri dengan sangat baik, melayani dengan sangat baik. Lihat ibadah-ibadah online yang terjadi. Bukankah hari-hari ini kita kembali diingatkan bahwa ternyata untuk mempersiapkan sebuah ibadah itu effortnya gede. Mempersiapkan sebuah ibadah yang sangat baik, yang sangat layak untuk diikuti oleh jemaat, ini bukan main-main. Sesuatu yang serius, yang harus dipersiapkan dengan baik. Dan hari ini kita disadarkan tentang pentingnya kita mempersiapkan diri, bukan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 alasan kenapa kita harus bijaksana sekaligus antisipatif. Yang pertama, karena kita tidak pernah tahu secara pasti apa yang akan terjadi. Esok akan kejadian apa? Bulan depan akan kejadian apa? Nobody knows. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan ternyata bagian ini yang sedang kita hadapi. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau ternyata kita akan berhadapan dengan wabah, bukan? Dulu mungkin sebagian dari masyarakat berlagak songong. Oh enggak apa-apa, Indonesia mah enggak mungkin kena corona ya. Karena iklimnya tropis, virus mah mati, enggak mungkin. Apa yang terjadi? Kita tidak pernah tahu. Dan ketika kita tidak mempersiapkan bagian ini dengan baik, mempersiapkan hidup kita dengan baik, maka kita akan kelabakan. Termasuk gereja. Yang barangkali kelabakan di masa-masa bulan Maret, April. Kita kelabakan, kita mesti gimana nih? Dan sebagainya. Mari persiapkan diri sebab kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Yang kedua, kenapa kita harus persiapan? Karena kesempatan tidak selalu ada pada kita. Bahasa Yunani membedakan antara kronos dan kairos. Kalau kronos itu sesuatu yang dapat terulang gitu ya. Kalau hari ini hari Rabu, minggu depan kita akan ketemu dengan Rabu lagi. Hari ini hari Minggu, minggu depan akan ketemu dengan hari Minggu lagi. Itu kronos. Tapi kairos adalah sebuah kesempatan yang barangkali tidak akan terulang. Jadi, kalau hari ini kita diberikan sebuah kesempatan untuk melayani, untuk bekerja dan berkarya, maka mari pergunakan kesempatan ini dengan baik. Jangan sampai kita menunda dan kita mengatakan, besok aja deh, masih banyak waktu. Siapa bilang masih banyak waktu? Barangkali sudah habis waktunya buat kita, bukan? Oleh karena itu, mari menjadi orang-orang yang antisipatif sekaligus bijaksana. Yang ketiga, kenapa kita harus bijaksana? Sebab kita diminta untuk berpikir jauh ke depan. Manusia bukankah diberikan akal budi? Manusia mampu untuk membuat sebuah rencana dalam hidupnya. Dan oleh karena itu, ketika kita diminta untuk antisipatif, maka kita sedang mempersiapkan diri untuk sebuah masa depan yang lebih baik. Hari ini belajar, sebenarnya buahnya bukan hari ini langsung gitu ya. Kalau hari ini kita berusaha, belajar dan berkarya, barangkali buahnya akan kita tuai di masa depan. Oleh karena itu mari hidup dengan bijaksana. Lihat apa yang terjadi dalam perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Saya mencoba untuk menyandingkan supaya kelihatan perbedaannya. Gadis bijaksana, ia membawa pelita dan minyak dalam buli. Bawa alatnya, cadangan minyaknya juga bawa. Sementara gadis bodoh, bawa pelita, ada minyaknya tapi nggak bawa cadangan. Sehingga ia tidak cukup waktu ketika mempelai itu datang.
Sebaliknya, gadis bijaksana ketika diminta minyaknya sedikit oleh gadis bodoh, apa yang mereka katakan? Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk memahami bagian ini dengan positif. Karena kalau mau negatif bisa aja kita bisa bilang, ini gadis bijaksana tapi pelitnya ampun-ampun gitu ya. Enggak, bukan pelit, bukan. Tapi mereka mencoba untuk mengantisipasi sebuah situasi yang barangkali tidak bisa mereka prediksi. Oleh karena itu mereka mengatakan, maaf ya, kami gak mau bagi. Sebab nanti takutnya gak cukup. Bukan cuma buat kami loh, tapi juga buat kamu. Dan kita lihat hasilnya. Gadis bijaksana ini menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Mereka masuk dalam ruang perjamuan tersebut. Sementara untuk gadis bodoh dikatakan, mohon maaf, pintu udah ketutup. Kesempatan tidak ada lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelita adalah iman yang ada di dalam hati setiap kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Sementara minyak adalah firman Tuhan yang harus terus-menerus dijaga, dihidupi, dan tidak pernah boleh diabaikan. Oleh karena itu, pelita harus tetap menyala. Caranya gimana? Minyak enggak boleh habis. Firman Tuhan enggak boleh berhenti. Firman Tuhan enggak boleh stuck. Firman Tuhan harus terus-menerus dilakukan. Sehingga pelita kita tetap menyala. Kapanpun mempelai datang, kita menjadi orang-orang yang siap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah lagu sekolah minggu mengingatkan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita dengan baik. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kita perbuat selama hidup kita? Apa yang sudah kita putuskan dalam hidup kita? Apa yang sudah kita rencanakan? Di akhir semuanya ini, kita diminta untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah kita lakukan. Dan biarlah pada akhirnya ketika kita mampu untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, kita didapati sebagai hamba yang baik sekaligus setia. Sebuah kalimat untuk merangkai perenungan kita hari ini, hiduplah siap sedia. Seolah-olah sang mempelai laki-laki datang pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri dengan baik, dan kiranya Kristus beserta dengan setiap upaya yang sedang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, saya mengajak kita untuk menyatukan hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui setiap hari yang penuh dengan lika-liku, kami senantiasa mendapati bahwa Tuhan menyertai kami. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Perbuatan tangan-Mu. Tuhan, saat ini kami juga hendak berdoa, menyatukan hati bagi bangsa dan negara kami, dan juga dunia ini. Ketika kami sedang berhadapan dengan wabah dalam situasi yang ngeri, bahkan kami dihimpit oleh berbagai situasi, kami mohon kiranya Engkau memberikan pada kami kekuatan, kesanggupan, sebab kami percaya bahwa ketika setiap peristiwa terjadi dalam hidup kami, maka Engkau pun juga senantiasa mendampingi kami. Berkati para pemimpin kami, para pemimpin dunia, dalam setiap upaya untuk mengatasi wabah ini. Tuhan yang memberikan pada mereka hikmat, kebijaksanaan, hati yang melayani, sehingga pada akhirnya setiap keputusan yang mereka ambil, itu pun juga boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis. Tuhan berkati mereka. Kami mohon kiranya Engkau memberikan pada mereka perlindungan, sehingga ketika mereka harus mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, mereka tidak gentar, tetapi mereka boleh percaya penuh bahwa pertolongan Tuhan itu ada setiap waktu. Tuhan, saat ini kami juga hendak berdoa bagi jemaat dan simpatisan umat Tuhan di tempat ini, GKI Kelapa Cengkir. Tuhan, kami bersyukur Engkau menghimpunkan kami dalam peribadahan hari ini. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberikan pada kami kesatuan hati, mengupayakan semua program berjalan dengan baik, beradaptasi dengan situasi ini, hingga pada akhirnya kami tetap menjadi umat yang didapati sebagai hamba yang baik dan setia, sampai Tuhan datang kembali. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, mereka yang lemah tubuh, mereka yang kehilangan pengharapan. Tuhan tolong, supaya di tengah-tengah sakit penyakit yang diderita, mereka boleh senantiasa mengarahkan iman kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan hidup mereka. Kami sebagai jemaat, ajari kami untuk menjadi jemaat yang tekun berdoa, yang peduli melalui berbagai cara dan bentuk kepedulian yang masih bisa kami sampaikan. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang berada dalam keadaan duka, mereka yang sedang kehilangan orang-orang yang terkasih. Biarlah penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan selalu ada pada mereka, sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan, melainkan terus beriman penuh kepada Tuhan, Sang Pencipta, Pemelihara dan Pemilik kehidupan. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul dalam pekerjaannya. Di tengah-tengah situasi yang semakin sulit, persaingan yang semakin ketat, kami mohon Tuhan berikanlah pada kami kemampuan untuk tetap berintegritas, sehingga apa yang kami yakini, itulah juga yang kami lakukan. Ketika kami meyakini bahwa Tuhan Sang Pemelihara kami, biarlah itu juga terwujud dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami untuk berdagang, berusaha, bekerja, berkarya, dan bahkan melayani dengan sikap yang jujur, dengan sikap yang patut, sehingga kami tetap menyenangkan hati Tuhan, sekalipun dalam situasi ini. Ini doa syukur kami ya Allah yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, tempat kami berharap dan bersandar. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari Bilangan 18 ayat 29. Dari segala yang diserahkan kepadamu,
yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidung merdu. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan ku sebar di dunia agungnya nama-Mu. Bapa kami yang di surga, sungguh Bapa kami mengucap syukur Bapa, Engkau telah memelihara kami, terutama di masa pandemi ini kami boleh tetap sehat, diberikan kesehatan, pekerjaan, dan segala yang boleh kami dapatkan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Bapa untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk membawa persembahan, itu semua berkat daripada-Mu juga Tuhan. Tolong Tuhan Kau boleh berkati sehingga boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan tolong juga Tuhan untuk para majelis yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, biarlah boleh benar-benar menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk boleh senantiasa mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku tetap mengasihi, melayani di dunia. Buatlah ku tetap mengasihi, hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku selalu percaya dan tekun hingga akhirnya. Buatlah ku selalu percaya hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.